Pemirsa, kita akan memasuki Habarang Panambayan. Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sosialisasi hasil SDKI 2017 bagi mitra kerja Wan Perguruan Tinggi tahun 2019. SDKI mengumpulkan berbagai informasi berupa kelahiran, kematian, prevalensi KB, Wan kesehatan khususnya reproduksi. Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sosialisasi hasil SDKI 2017 bagi mitra kerja Wan Perguruan Tinggi tahun 2019 di salah satu hotel di Banjarmasin, Jelang Kamarian Kamis 24 Oktober 2019. SDKI adalah salah satu survei sosial kependudukan berkala yang mengumpulkan berbagai informasi berupa kelahiran, kematian, prevalensi KB, Wan kesehatan khususnya reproduksi. Akan mendorong pembangunan di semua aspek dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Deputi Bidang Pelatihan Penelitian Wan Pengembangan BKKBN Profesor Muhammad Rizal Martua Damanik, Wahirtakuni Primatipi memadahkan, melalui SDKI 2017 dapat diketahui hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan Wan kependudukan di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Tujuan dari diadakan sosialisasi ini, ujar Muhammad Rizal Martua Damanik, adalah untuk memberikan gambaran Wan menyebarluaskan hasil survei tahun 2017, serta mendorong kebijakan kependudukan Wan KB berbasis data dari riset SDKI 2017. Menurut Muhammad Rizal Martua Damanik, ini BKKBN lebih meningkatkan program keluarga berkualitas karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk Wan pembangunan keluarga, memberikan pemahaman edukasi yang diharapkan bisa menggerakkan pemahaman untuk mengacu pada kualitas karena perilaku hidup sehat sangat penting dalam sebuah keluarga. Muhammad Rizal Martua Damanik menegaskan, BKKBN kedepannya bisa menekan stunting pada anak khususnya di Kalimantan Selatan. Ada kemajuan yang didapat dari SDKI secara nasional ya. Jadi misalnya TFR yang selama ini bertengger sudah sekian tahun di angka 2,6, ini di 2017 sudah pecah telur nih ya menjadi 2,4. Ya, ini satu keberhasilan yang tentunya akibat dari kerja keras semua. Kemudian juga masalah penggunaan alat kontrasepsi ini juga terjadi peningkatan ya, meskipun kalau ditelusuri lebih lanjut itu alat kontrasepsi yang modern masih perlu terus ditingkatkan ya, masih masalah yang tradisional yang banyak diminati. Nah, khusus untuk Provinsi Kalimantan Selatan, saya juga menyoroti masalah pernikahan anak dan masalah stunting ya, yang mana Provinsi Kalimantan Selatan ini cukup tinggi. Ya, ini menjadi sangat penting. Yang pertama bahwa BKKBN itu memiliki tusi untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Itu yang pertama ya, dalam periode pertama kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi itu masalah pembangunan SDM itu memang diamanatkan kepada BKKBN. PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Insinyur Ramlan M.A. memadahkan, jumlah anak stunting di Kalimantan Selatan ada sebanyak 56.000. Kebanyakan ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Wan Tanah Bumbu. BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan pun, ujar Ramlan, berupaya untuk menurunkan jumlah stunting anak di Kalimantan Selatan. Selain itu, terkait kawin muda di Kalimantan Selatan, ujar Ramlan, sangat tinggi. Salah satu pendekatan yang dianggap paling efektif untuk membentuk pola pikir, sikap Wan perilaku adalah dilakukan melalui pelaksanaan program KKBPK. Karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah serta diiringi dengan laju pertumbuhan yang cepat, ujar Ramlan, akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Ini tentunya suatu penting ya untuk dijabarkan mitra kerja kita baik perguruan tinggi maupun dinas instansi, karena hasil SDKI ini merupakan sumber kebijakan dalam menentukan ke depannya harus bagaimana. Nah, misalnya tadi kan kalau dikatakan tadi Pak Prof menyampaikan bahwasanya ini kan pertama permasalahan di Kalsel tingginya pernikahan di usia anak. Nah, kemudian juga tadi masalah stunting. Ada berita di koran
ada 56.000 jumlah anak yang stunting di Kalsel. 56.000. Iya, 56.000. Nah, ini kan suatu tantangan bagaimana kita bisa memberantas stunting, paling tidak menurunkan. Pelaksanaan SDKI bertujuan menyediakan gambaran tentang kondisi terkini mengenai kependudukan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak di Indonesia.